Kopi merupakan hal yang mampu memberikan sebuah rasa semangat dalam beraktivitas. Kesibukannya dalam berkarir di dunia hiburan, kini aktris cantik Jessica Mila memiliki kegemaran dalam meminum kopi. Hal ini membuat dirinya tertarik akan dunia kopi. Namun, adanya kandungan kafein di dalam kopi menjadikan wanita berusia 30 tahun ini melakukan sebuah tes DNA untuk menjaga kondisi kesehatan pada tubuhnya. Lantas bagaimana kondisi kesehatan Jessica Mila yang kini gemar minum kopi? Jadi aku tuh sebenarnya pernah tes DNA dan untuk aku termasuk yang bisa untuk minum kafein agak banyak. Jadi menurut aku setiap orang ya balik lagi harus kenal sama tubuhnya masing-masing ya untuk bisa jaga kesehatannya, dan aku udah pernah cek dan itu memang gak masalah di aku gitu. Cuman karena memang aku ada asam lambung, jadi triknya itu aja yang tadi aku udah cerita gitu. Kalau misalkan emang dalam keadaan perut kosong aku nggak bisa banget minum yang pakai susu gitu, itu aja sih. Kalau ngeracik sendiri sebenarnya enggak sih, jadi aku biasanya kalaupun di rumah bikinnya memang kayak kapsul gitu atau emang yang instan, jadi aku nggak ngeracik ide campur-campur apa gitu, karena kan biasanya yang kapsul-kapsul itu juga udah ada variannya ya, rasanya udah macam-macam. Aku soalnya nggak terlalu nggak terlalu sering juga untuk bikin sendiri di rumah. Kayak yang tadi aku bilang, aku lebih sering beli karena biasanya kalau aku minum kopi itu lebih sering di luar rumah daripada di dalam rumah. Kalau di rumah soalnya biasanya gitu sih, pergi pagi sampai rumah udah malam gitu kan, jadi ya biasanya minum kopi tuh sama aktivitas gitu di luar. Nah, jadi tadi ngobrol-ngobrol kan sama Pak Franky, ternyata seru juga nih kayaknya bikin kopi. Dan aku tadi tanya kalau misalnya mau training, biasanya training buat barista gitu berapa lama? Ternyata 5 hari atau kalau nggak salah 5 hari. Kan lumayan deh kayak kalau misalnya kayak ada waktu kosong buat nambah-nambah skill gitu, kayak menarik kayak coba-coba bikin kopi sendiri. Apalagi sekarang kan juga semenjak pandemi sebenarnya aku tuh lebih nyaman kalau bikin di rumah apapun ya, dari makanan gitu termasuk minuman juga. Jadi kalau misalkan sekarang bisa bikin sendiri di rumah dan rasanya bisa sama enaknya gitu sama yang di cafe gitu, sama yang di Starbucks ya, pasti lebih prefer bikin di rumah dong ya kan. Lebih yang Arabica sih, Arabica. Gitu, karena memang kualitasnya lebih bagus kan. Itu cuman kayak yang tadi aku juga udah sempat mention, aku tuh sebenarnya nggak segitu ngerti detail tentang kopi gitu ya kan. Ada kayak kalau pacarku tuh dia ngerti banget tuh kopi dari A sampai Z, dia ngerti jenis-jenisnya segala macam. Kalau aku tuh enggak sebenarnya, jadi aku kayak penikmat aja gitu. Cuman ya sebagai orang awam kayak aku memang tipe yang kayak udah deh, daripada coba-coba yang nggak jelas, biasanya memang aku kemana-mana nyari Starbucks aja yang pasti-pasti aja. Aku tuh tapi waktu itu lupa aku minum kopinya apa, tapi memang mungkin itu strong banget di aku, dan aku minumnya tuh udah malam, jadi minumnya udah agak malam. Terus ketika aku mau tidur kayaknya aku masih aktif banget, masih bawel gitu, masih kayak pengen ngobrol gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk akhirnya. Jadi dari situ aku mulai tahu, oh badan aku biasanya kalau emang minum kopi mungkin jaraknya harus berapa jam sebelum jam tidur aku gitu. Biasanya berapa jam nih Kak untuk jaraknya? Paling enggak kayaknya 6 jam deh kalau buat aku ya, sekitar 6 jam. Jadi kalau misalkan mau tidur jam 12 malam gitu, paling enggak di bawah jam 6 sore lah. Waktu itu aku juga nggak tahu harus ngapain. Tapi kadang kalau misalkan aku lagi minum yang terlalu strong kan kadang berasa juga agak deg-degan gitu ya. Itu aku ngatasinnya banyak minum air putih aja sih gitu. Kalau Kak Jessica pertama kali minum kopi tuh emang langsung yang black coffee banget, atau yaudah ini manis-manis dulu ntar lama-lama dikurangin? Manis-manis dulu, zaman dulu masih pas SMA gitu ya, kayaknya SMA atau SMP pernah minum kopi masih yang kayak kalau di Starbucks misalnya Asian Dolce, Frappuccino gitu. Terus ya pokoknya yang manis-manis lah, yang pakai whipped cream lah, pakai karamel lah, karamel latte gitu-gitu. Sekarang malah jadi lebih enjoy yang black coffee sih. Kenapa Kak? Karena kesehatan juga Kak atau kayaknya memang semakin kesini tuh aku semakin concern untuk ngurangin manis-manis ya gitu. Dan ternyata lama-lama bisa enjoy juga sih kok black coffee juga, karena nggak semuanya tuh pahit gitu. Ada yang emang agak fruity kayak yang tadi aku cobain yang Veranda,
ternyata light banget dan emang ada fruity-nya gitu. Jadi ternyata sambil baca buku bisa biasanya sambil kerja gitu ya. Cuman kalau disandingin sama snack enggak sih, enggak harus. Kalau aku ya enggak harus, karena aku bukan tipe yang suka snacking juga sebenarnya gitu. Jadi ya minum kopi aja gitu. Tapi biasanya kalau ngopi nih Kak, tipe yang suka ngajak temen atau emang lebih baik sendiri gitu, temen atau pasangan gitu? Kalau emang lagi di cafe gitu ya aku lebih seneng ditemenin sih daripada sendiri. Tapi kalau misalkan emang lagi, karena kadang sering juga minum kopi emang untuk mau olahraga tuh enak banget minum black coffee sebelum olahraga, karena jadi lebih ada tenaga, terus burn fatnya lebih banyak juga gitu. Jadi ya kalau kayak gitu aku nggak perlu teman karena ya udah minum aja pagi sebelum workout. Resepnya kalau aku less sugar. Kalau milknya bisa diganti, aku prefer diganti kayak almond milk atau soy milk. Oke. Kenapa Kak, lebih sehat Kak atau ramah di perut? Lebih sehat dan ramah di perut aku. Oke. Karena aku sebenarnya ada lactose intolerant juga. Siapa yang tak kenal dengan mantan penyanyi cilik Tasya Kamila? Pelantun lagu Aku Anak Gembala itu dikabarkan sedang hamil anak kedua dengan usia kandungan memasuki 7 bulan. Istri dari Randy Bahtiar ini juga mengungkapkan bahwa di kehamilannya yang kedua ini berbeda dengan kehamilan sebelumnya. Salah satunya, ia merasa lebih sering mual hingga muntah. Tak hanya itu, dirinya juga mudah lelah setelah melakukan kegiatan. Lantas, bagaimana cara Tasya Kamila menikmati kehamilan keduanya tanpa ditemani sang suami yang sedang mengenyam pendidikan di negeri orang? Alhamdulillah udah masuk 7 bulan, udah mulai ngap nih. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Tapi ada mual atau tidak makan? Emang kehamilan kedua ini beda banget sih sama pas aku hamil yang pertama pas Arasya. Kalau sekarang mungkin karena anak cewek ya, jadi di trimester pertama mual muntah parah, terus sekarang lebih cepet capek, lebih mageran, ngidamnya juga beda. Kalau pas Arasya lebih banyak ngidam yang pedes-pedes, nggak suka manis. Kalau sekarang kebalikannya, malah tadinya pas kalau nggak hamil aku nggak suka manis, sekarang suka banget makan manis ya. Bisa dilihat dari pipi ya udah mulai melebar, hidung udah mulai lebar. Alhamdulillah seneng banget sih ya, karena udah pas lah ya gitu, ada anak laki-laki, terus insya Allah anak kedua juga perempuan, jadi ngerasa lengkap gitu. Cuman emang dari awal sih walaupun diusahakannya ya pengennya anak perempuan, tapi enggak juga sih, maksudnya sedikasihnya Allah aja gitu. Begitu tahu ternyata sesuai dengan ekspektasi gitu, alhamdulillah senang banget. Sekarang aja udah naik 10 kilo ya, mohon maaf nih baru 7 bulan. Tapi terus konsul ke dokter sih ya, untuk dipantau terus gitu kan. Yang penting kan pertumbuhan janinnya sehat, terus secara kayak dari darah aku juga nggak ada diabetes atau segala macam. Ya udah dijalanin aja gitu kan. Nanti kita diet pas udah lahirannya. Dia dari pas awal hamil justru dia kayak waktu itu aku bahkan belum tahu hamil, dia duluan yang bilang kayak gini, mama di perut mama tuh udah bukan makanan lagi, isinya ada baby loh. Dia bilang kayak gitu. Ternyata kayak minggu depannya pas aku tes pack gitu bener gitu kan. Mungkin karena pas lagi merencanakan kehamilan aku mulai bacain buku ke Arasya tentang ada tuh buku menjadi kakak gitu kan. Jadi diceritain gimana kalau menjadi seorang abang gitu. Terus sekarang sih dia udah tahu ya di perut mama ada bayi, tapi memang ya segitu masih suka jealous lah ya kalau ditanya kayak nanti kalau misalkan adik udah lahir, adik bobo sama mama, Arasya bobo sendiri, masih belum mau. Masih suka minta digendong, masih suka minta dipangku. Terus aku bilang, aduh nanti adiknya kegencet, biarin aja adik penyek. Masih ada jealousnya. Cuman dia care banget sih kelihatannya ya, dia tahu ada adiknya. Terus kalau misalkan ada barang apa ini nanti buat adik kalau latih beda. Iya baru mau mulai belanja sih, soalnya kemarin-kemarin kayak
masih mager ya, kayak aku ngerasa mungkin ada beberapa barang lungsuran dari area yang masih bisa dipakai, terutama kayak peralatan mungkin peralatan menyusui atau kayak MPASI gitu kan masih bisa. Paling yang dibelanjain kebanyakan sih yang udah nggak bisa dipakai lagi aja sih, kayak baju-baju mungkin atau kayak apa misalkan botol susu apa gitu itu, terus mungkin harus beli stroller yang gitu-gitu. Tapi baru mau belanja bulan ini atau bulan depan sih. Aku nggak se-eager waktu pas hamil pertama kan kayak wah langsung baru ya. Sekarang kayak udah tahu apa yang dibutuhkan gitu, jadi tinggal ya pastinya kalau kangen ya lah ya setiap hari dia juga gitu. Cuman aku justru aku yang lebih cuek ya suami aku lebih yang kayak lebih mellow gitu lebih sering khawatir, terutama di trimester 1 kemarin pas aku kayak muntah-muntah sampai masuk rumah sakit gitu kan, dia yang kayak aduh coba dah aku ya di sana ya gitu, yang kayak sedih-sedih gitu. Tapi kalau aku kayak udah ikhlas kali ya dengan emang kondisinya seperti ini, jadi dijalanin aja dengan senang hati kan, dengan ikhlas. Alhamdulillah so far so good, baik-baik aja. Kalau kangen mah tinggal telepon. Ya, alhamdulillah banyak support system sih, kan ada mama, ada mertua, ada asisten-asisten aku, ada Arasya, ada mbaknya gitu kan yang bisa mendukung selama kehamilan ini. Jadi ya menggantikan peran suamiku lah ya untuk nganter-nganterin, untuk kalau ke Objin mah sendiri gitu, kalau ke dokter kandungan sendiri aja gitu, dan udah nggak terlalu banyak kekhawatiran lagi sih, nggak kayak pas pertama hamil gitu kan. Jadi udah ngejalaninnya alhamdulillah dengan senang hati aja, dengan ikhlas aja. Tapi lumayan ya, cuman juga dia tahu lah, aku tahu yang terbaik juga buat kehamilan aku. Dia tahu kayak aku udah banyak mempelajari dari mulai secara sainsnya, secara psikologisnya seperti apa, handling toddler gitu. Dia lebih ke kangen mungkin, dan lebih kayak ke pengen ada sama aku sebenarnya gitu. Cuman aku selalu ingetin ya udah insya Allah bentar lagi kan selesai kuliahnya, jadi semangat terus. Kapan pulang sih Kak Basya? Insya Allah mendekati lahiran bulan-bulan Desember deh. Dari sekolah kan? Putra pertama dari Tasya Kamila, Arasya Wardana Bahtiar, ternyata memiliki hobi yang cukup unik dan jarang dimiliki anak-anak seusianya, yaitu sebagai kolektor kipas angin. Di usianya yang masih 3 tahun, Arasya punya berbagai bentuk puluhan kipas angin di rumahnya. Iya tuh anak ya, anak aku FYI suka banget kipas angin. Dia tuh gak suka sekolah, jadi dia tuh emang tipe anak yang kayak attached banget sama aku. Mungkin karena memang selama ini banyak diurus sama aku, terus apalagi papanya jauh kan, jadi tempat teraman dia adalah aku. Kalau disuruh kayak berpisah gitu, kayak ke sekolah gitu tuh dia kayak sedih banget. Sebenarnya pas sekolahnya sih nggak apa-apa, dia tuh nggak nangis, tapi pas kayak harus dadah mama itu tuh dia nangis. Sampai suatu ketika dia bilang gini, aku happy kalau kipas diajak ke sekolah. Jadi ya udah kita coba bawa kipas. Semenjak itu dia udah nggak pernah nangis lagi ke sekolah. Dan alhamdulillah gurunya juga bolehin sih. Sekolahnya kan cukup lama ya, dari jam 8:30 sampai jam 12. Aku juga tanyain sih ke gurunya, itu gimana kalau di kelas nanti dia malah main kipas, lagi nggak mau memperhatikan pembelajaran. Padahal juga sekolahnya main doang. Tapi kata gurunya enggak kok Bu. Di kelas Arasya tetap main sama teman-temannya, tetap mau ikutin aktiviti seharian. Nanti kalau ada free time baru kita bolehin main kipas. Sisanya Arasya cuma taruh kipasnya di pojokan aja gitu. Yang penting kayak mungkin ada temennya gitu kali ya dari rumah yang dibawa. Awalnya gimana? Itu aku udah sering ngulang-ngulang deh kayaknya, dilihat di YouTube sama di Instagram aku. Intinya ya dia awalnya takut kipas, jadi penasaran, sekarang malah jadi suka. Nah ini apa namanya, Arasya juga umur 3 tahun ya, udah pengen kerja katanya, itu gimana sih? Iya, soalnya dia suka nanya kan, kayak kerja, mama kerja biar apa, biar dapat uang. Kalau misalkan kita dapat uang, kita bisa beli yang kita mau gitu, kita bisa beli. Ya aku kenalin konsep finance juga ya, aku kenalin konsep keuangan gitu. Kita nggak boleh mubazir, ada makanan di rumah ini karena mama kerja. Arasya punya kipas misalkan, Arasya punya TV di rumah, bisa nonton TV karena mama sama papa kerja. Kalau kita
kerja dapat uang. Dia juga punya buku tentang ekonomi gitu kan, jadi kayak bisa relate gitu. Terus akhirnya dia sendiri yang bilang kayak, mama, aku mau bekerja supaya aku dapat uang yang banyak, jadi aku bisa beli kipas. Udah puluhan deh kayaknya, kayak kalau datang ke rumah aku mungkin ngiranya aku kepanasan mulu, padahal enggak, itu koleksi anak aku semua. Banyak banget. Tapi stok atau memang dibiarin aja atau gimana sih katanya? Dia nggak selalu minta yang baru sih, dia nggak selalu minta yang baru. Kadang malah kalau aku ajak kayak, kalau aku iming-imingin, dia kan suka di rumah ya, dia nggak suka pergi-pergi. Jadi misalkan gini, Arasha ayo temenin mama ke mall, habis itu kita beli kipas. Dia malah suka bilang gini, nggak usah, kipas aku udah banyak di rumah. Hari Sabtu 15 Oktober 2022 menjadi hari paling membahagiakan bagi seluruh penggemar boyband BTS di seluruh dunia. Pasalnya di hari tersebut, boyband yang beranggotakan 7 member itu mengadakan konser gratis di Busan, Korea Selatan. Penyanyi cantik Vicky Shu rupanya turut menghadiri konser bertajuk Yet to Come tersebut. Selain datang ke konser BTS, Vicky Shu juga menyaksikan konser girl band Blackpink. Selama 5 hari berada di Korea Selatan, Vicky Shu mengeksplor banyak hal, termasuk berwisata kuliner. Lantas benarkah demi menyaksikan konser boyband dan girlband idolanya, Vicky Shu harus tega meninggalkan anak-anaknya? Bagaimana pula cara Vicky Shu mendapatkan izin dari sang suami? Ya aku ARMY banget. Terus sebenarnya aku udah lama banget sih ARMY BTS ya, tapi karena kan kemarin tuh aku ya cuti segala ya, maksudnya nyanyi cuti, kerjaan cuti, ngurus anak, penyusuin segala macam, jadi kayak belum sempat untuk nonton konser ya, padahal aku udah sekitar 7 tahun tentang liburan aja ya. Jadi setelah sekarang udah selesai menyusui anak kedua, izin masuk suami dikasih, karena aku udah bilang aku udah lah, aku belum sempet nih nonton konser, kali ini aku harus nonton, dan aku kan membership jadi ikut travel tiket, ikut apa segala macam, pokoknya ikut war tiket sampai dapet tiketnya gitu. Sebenarnya suami nggak pernah ngelarang sih, aku selalu sadar diri, jadi selama kemarin ya kan aku 2 kali melahirkan dan menyusuinya tuh deketan jaraknya kan, jadi ya setelah selesai anak kedua tuh aku baru mulai berani kayak kemarin ngambil kerjaan yang ke Amerika, terus jadi kemarin ada konser BTS juga aku udah dari jauh-jauh hari ini, dan aku nangis sih, mataku sampai bengkak, lihat gak masih merah mata aku nangis sih, sedih banget, karena kan aku emang udah lama jadi ARMY, tapi baru sempat sekarang nonton konsernya, dan kemarin tuh kayak kalau ada ukur kemana tuh mau nonton lagi gitu loh istilahnya kan, tapi terus wabil sedih, cuman mereka kan minta cerita sebagai ARMY nih, mereka kan minta ARMY untuk percaya sama mereka gitu kan, karena kemarin bulan Juni itu sempat tuh nangis-nangisan tuh ARMY karena mereka ngomongin mau cuti kan, ternyata malah dimanjain dengan yang Jeho Solo lah, yang aku lah, yang apa gitu, jadi yang ini juga ya udah kita percaya aja. Kalau menurut aku sih mereka juga waktunya untuk istirahat, udah lama mereka jadi Asia Tenggara juga kan gitu, jadi ya waktunya iya aku bersih party, makanya kemarin bisa tiket tuh pertama ikut travel yang bersih gagal, ikut war tiket gagal, akhirnya tuh ada sponsor utama mereka yang bikin giveaway tapi harus kayak bikin konten gitu kan, aku maksimalin bikin konten, terus alhamdulillah dapet. Total berapa hari kan di sana Kak jalan-jalan? Kita nonton konser mereka untuk yang terakhir gitu. ARMY itu udah pada feeling sih sebenarnya, karena yang waktu dari bulan Juni nangis-nangisan itu kan mereka kayak udah kode-kode terus gitu kan. Dan aku bilang suamiku, ini kali ini aku harus nonton apapun yang terjadi, aku harus nonton yang kali ini. Mereka kayak aku 5 harian ya, karena besok kita nonton Blackpink. Ada Blackpink juga soalnya. Sama ketemu Mami Gigi juga nih. Iya bareng Mami Gigi, ketemu Mami Gigi. Istilahnya kemana aja gitu? Jadi kalau di sana tuh lebih enak ketika kita makan street food gitu kan. Itu ketika makan street food tuh kayak lebih menarik, terus ada satu topoki di satu warung itu enaknya luar biasa gitu, sampai bungkus bawa ke sini. Tapi sempat ngunjungin tempat-tempat wisata atau bersejarah di sana nggak sih? Karena kan jadi aku kemarin dalam sebulan ini tuh aku ada ke Amerika, ke London, ke Korea ini tuh kasihan anak-anak kalau kelamaan jadi nonton konser Blackpink BTS kelamaan. Jadi bisa dibilang total jalan-jalan sendiri dan teman-teman gitu ya, tanpa keluarga gitu ya? Iya, me time lah. Jadi makanya aku nggak enak kalau terlalu lama, karena udah tuntutan dalam sebulan udah 3 kali pergi
pergi gitu. Jadi Diteleponin nggak sih? pasti telepon terus, video call telepon terus, ya tetap nggak tenang lah jiwanya gitu kan. Pengennya kalau ya tapi kali ini nggak mungkin bawa anak karena kemarin kayak di Amerika kan kerja, ke London aku udah kerja. Terus yang ini mau nonton konser Kang Raden malah nggak keurus kan, kasihan. Jadi ya udah sendiri aja. Next mungkin udah ada rencana kemana lagi gitu pelesiran? Pelesiran aku lagi mau ke Jepang sih kayaknya. Jepang. Kenapa Jepang Kak? Karena ini adik-adikku udah pada minta ke Jepang karena mereka maunya aku yang ikut nganterin jadi tour leader karena aku yang udah sering ke sana kan. Dan mereka minta aturin perjalanan dari November. Cuman aku lagi banyak banget kerjaan yang kemarin ya apa agak ketunda karena harus ada kerjaan keluar tadinya. Jadi jujur aku tuh sebenarnya aslinya backpacker ya, tapi kita mau ikut perjalanan mau backpackeran mau santai aku apapun lah, yang penting jalan-jalan. Jadi dan aku pecinta sejarah, jadi aku biasanya akan mengunjungi bangunan-bangunan bersejarah, museum itu yang harus aku kunjungi biasanya, tempat-tempat wisata yang basicnya juga biasanya aku kunjungi gitu. Bahkan kadang suka wisata ke yang desa-desanya yang gitu-gitu karena menurut aku lebih seru aja sih. Kalau apa namanya suka ngebandingin nggak Bukan maksudnya? tim kalau traveling belanja gitu. Kayaknya tuh traveling ya untuk nikmatin ya. Kalau ada yang lucu-lucu belanja wajar ya, tapi bukan tujuan utama traveling tuh untuk belanja tuh bukan. Jadi tetap ke budaya dulu ya. Budayanya dulu, ke sejarahnya dulu ya. Yeah.